Oke, begini Bang. Aku kan suka membaca artikel-artikel ini Bang Bil. Satu pertanyaan ya. Silakan. Dan aku tahu silsilah kitab suci itu sampai kepada bapak-bapak gereja. Udah? Gak ada silsilah Alkitab sampai bapak-bapak gereja, nggak nyambung di mana lagi itu, bro. Itu silsilah Alkitab itu. Selalu Bang. Alkitab nggak ada silsilah. Silsilah itu berbicara keturunan, turun temurun. Bang Bil, begini. Alkitab itu silsilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kembali kita akan tampilkan perdebatan yang sangat seru antara Kristen versus Kristen, antara denom yang satu versus denom yang lain, antara Katolik versus Protestan, antara Oneness versus Tritunggal. Nah, saking banyaknya membuat jemaat pun bingung mau mengikuti Kristen yang mana, mau mengikuti denom yang mana, dan mau menyembah Tuhan yang mana. Sudah 2000 tahun tetapi konsep ketuhanan mereka belum final. Sampai kiamat pun dijamin tetap akan cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan. Nah teman-teman, siapkan kopi, siapkan pisang goreng, dan lalu kita ngopi sambil duduk di teras menikmati hujan turun sambil menyimak perdebatan yang sangat-sangat membagongkan ini. Itu sudah doktor master teologi ya, tapi nggak ada satupun yang berani untuk menjelaskan Yohanes 1:1. Nggak ada. Coba lihat kalau ada yang berani. Coba chatting untuk naik. Nah, begini Bang Billy, nanti aku jelaskan, abang nggak terima, nanti abang turunkan aku, kan nggak enak. Udah Enggak, begini aja. Begini Bang Billy. Kamu pendeta? Enggak, udah aku bilang, aku tadi makanya aku bertanya, coba kalian jabarkan dulu. Aku udah ada dari pertanyaan. Oke, kita lewatkan dulu pertanyaan. Daging itu lama itu, roh penurut itu berbicara tentang tubuh manusia. Paham? Jadi nggak usah kau tanya lagi. Yang cerdas sedikit kenapa sih? Oke. Nah, saya minta untuk pendeta-pendeta Tritunggal untuk naik. Oke, begini Bang. Coba abang jabarkan dulu Kejadian 1 ayat 2. Coba kira-kira baca mana itu coba? Oke. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada apa persoalannya? Kejadian 1 ayat 2 bacalah ketua. Ya, kedua apa? Baca. Roh Tuhan melayang-layang, bukan Allah melayang-layang, kan begitu? Oke, saya jelasin kamu. Roh Elohim itu mengeram, bukan melayang-layang. Karena roh Elohim itu adalah apa? Roh Elohim, jadi begini, Allah itu roh berbicara tentang, ini pendeta-pendeta Tritunggal nggak paham ini. Jadi mereka nggak paham perbedaan Allah itu roh dan roh Allah. Nah, kalau Allah itu roh, ya Allah itu roh berbicara tentang eksistensi Tuhan, ya, yang tidak kelihatan. Jadi dalam pemahaman bangsa Israel, sesuatu yang tidak terlihat itu disebut roh. Perkataan juga disebut roh. Ya, sampai di dalam kitab terjemahan itu, di dalam kitab Ayub di situ dikatakan omong kosong, itu dalam bahasa Ibrani itu ruach. Kalian cari ayat lah, di mana ya dalam perjanjian lama ditulis omong kosong. Itu dalam teks asli itu ruach. Itu disebut roh. Nah, kalau roh Allah boleh gantian nggak nih bicaranya pekerjaan nih, Allah. Host request, boleh nggak gantian bicaranya nih? Saya lagi menjelaskan, Pak. Ya, Oke? toanya kecil. Enggak. Toanya kecil. Bapak menjelaskan silakan. Iya. Anda Muslim Kristen? Saya Katolik, Pak. Iya, Ya. toanya kasih kecil, toanya. Jadi itu yang harus dipahami. Sudah bro, saya lagi menjelaskan Yohanes 1:1. Romomu saja, Bang Billy, Romomu bentar, Bang saja Billy. tidak paham tentang Yohanes 1:1. Saya jelasin. Abangku, selo lah Bang Romo Billy. Katolik nggak paham tentang Yohanes 1:1. Coba Bang Billy, naik selo. Romo untuk Romo naik. Katolik Nggak yang ada. mana? Bang Billy, Bang Nggak udah ada aku aja yang Pak, paham maaf. Yohanes 1:1. Romo Katolik yang mana? Semua Bang Billy. Romo, coba naik jelasin. Saya Bang tunggu. Billy, dengar Beri kami pembelajaran. Selo lah. Enggak, Romo Katolik yang mana? Semua udah. Bang Billy. Kau ini tuli. Bapak udah paham belum? Bapak udah paham belum? Hah? Ya, Bapak kasih saya pengikut paham. Kristus. Ya, kasih saya paham. Bisa? Saya nggak perlu. Bapak kan udah sangat paham. Ya, oke. Dari alur cerita Bapak itu sangat sudah paham. Nggak Kasih perlu penjelasan, nggak dipahami. usah curhat di sini. Apa yang ingin Anda sampaikan?
Saya nggak curhat. Di sini saya nggak Ya, curhat. Anda mau tujuan di sini? Bapak yang curhat. Ya, Anda di sini mau apa? Enggak. Saya mau menjelaskan apa yang Bapak bicarakan. Oh, sila apa yang kamu jelaskan soal apa? Nah, coba Bapak bicara. Hmm? Yang Bapak bicara itu udah banyak di luar arena. Yang mana yang di luar arena? Bapak Kristen enggak? Jangan seperti anjing menggonggong yang tidak ada penjelasan. Uh. Oke, Anda manusia, jangan jadi begini. Bang Billy, bentar Bang Billy. Jangan gitulah bahasanya. Memang rata-rata Katolik kalau naik di sini seperti anjing menggonggong, bro. Bang Billy, begini. Bang Rata-rata. Billy. Oke, aku mau bertanya nih Bang Billy, oke? Makanya aku bilang, elang Katolik, mencerdaskan Katolik, menggonggong di atas nggak ada jelas. Oke, terserah Bang Billy. Tuh sabar dulu, bro. Ini dulu si pribadi Katolik ini yang kita selesaikan dulu. Disclaimer dulu, sekali lagi teman-teman, perdebatan ini adalah perdebatan antara Kristen versus Kristen. Kamu mau ngomong apa? Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Silakan Abang mau ngomong aja. Ya, tadi pernyataan saya yang salah yang mana? Nggak jelas kan? Menggonggong. Gak ada yang bisa jelasin. Bang Billy, Halo, begini Bang Bang Billy. Halo Bang Billy. Boleh saya Makanya bertanya? tolong ya. Jadi Protestan juga tunjukkan kepada Katolik, kalian itu adalah manusia yang pintar. Ya seperti ini jemaat Katolik. Ngapain dia di atas ini bicara nggak jelas? Halo Bang Billy. Boleh Nah, kita bertanya? Ini room loh, ini terbuka. Ya, Terbuka memang. So. Ini bukan berdebat. Ini room ini terbuka. Pak, Anda tunggu Kalau sabar kita ya, mau Pak. ngomong, Anda ingin mau sampaikan apa? Begini Bang Nggak Billy. ada. Aku satu-satu dulu. Bagaimana dengan aku? Satu-satu lebih aku Ya, dulu. makanya kalau nggak ada diam aja. Kamu cuma potong-potong nggak ada berguna juga kau Katolik. Turun aja lah. Oh, silakan Anda mau sampaikan apa lagi? Makanya aku bilang Ini- tolong jangan di atas nggak. menggonggong. Ini bertanya Bang. Sabar bro, yang di bawah dulu. Oh yang di bawah. Oke. Belum selesai Bapak Geruduk, belum selesai. Bapak Geruduk mau bertanya apa? Pak Geruduk. Pak Geruduk kok jadi diem? Pak Geruduk. Oke, Pak Geruduk diam. Silakan Anda bertanya. Oke, begini Bang. Oh, sudah. Oh, yang mana ya? Mana? Aku Bang. Silakan. Nah. Satu-satu Bang. Ini semua Bang tampungi. Satu-satu lah Bang selesaikan Bang. Silakan, Pak. Aduh. Iya Bang, naikkan yang lain-lain. Sakit pala. Yang naikin moderator. Oke, begini Bang. Aku kan suka membaca artikel-artikel ini Bang Bil. Oke? Satu pertanyaan ya. Silakan. Dan aku tahu silsilah kitab suci itu sampai kepada bapak-bapak gereja. Udah? Gak ada sisilah Alkitab sampai bapak-bapak gereja. Nggak nyambung di mana lagi itu, bro. Bentar Bukan dulu lah, sisilah Bang Bil. Alkitab Bentar itu. lah, Bang. Selalu lah Bang. Alkitab nggak ada sisilah. Sisilah itu bilang, berbicara keturunan. Turun-temurun. Bang Bil, Karena begini. Alkitab Oke. itu sisilah. Bagaimana dengan surat-surat Santo Polikarpus dan satu segala macam? Menurut Abang bagaimana coba? Siapa yang bilang mereka begini, itu Bang. santo? Siapa yang mengangkat mereka jadi santo? Itu yang kupahami. Jadi begini. Pahami. Gak ada yang mengangkat mereka jadi santo, ngarang-ngarang. Mana yang ada manusia yang mengangkat, bukan dari itu. Bang Bil, aku bertanya satu lagi nih Bang Bil ya. Satu. Menurut Abang, menurut Abang, kira-kira orang yang bagaimana lah yang baru dikasih gelar santo sama santa? Oke Bang, silakan. Coba Abang jabarkan kalau memang Abang paham. Aku takutnya Bang memang Abang nggak Kristen Bang. Maaf aku Bang, bukan maksud nggak sopan. Sudah. Orang Kristen itu tidak boleh di luar tertulis dalam Alkitab. Petrus saja Tuhan Yesus bilang begini. Jadi begini, kalian harus tahu apa itu Alkitab. Alkitab adalah penyampaian firman Tuhan ya lewat ilham Roh Kudus yang ditulis oleh tangan-tangan para nabi dan para raja dan para rasul. Nah, kalau di luar Alkitab itu bukan pemikiran Tuhan. Petrus saja dikatakan apa sama Tuhan? Hanyalah kau iblis. Sekarang kamu menjadi batu sandungan. Engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi apa yang dipikirkan manusia. Oke, satu lagi. Santo itu adalah hasil pemikiran manusia. Kalau di depan Tuhan Yesus bilang, "Hei, setan-setan, iblis-iblis." Masih mau kau kalau dikatakan begitu. Petrus saja dikatakan hanyalah kau iblis, gimana? Oke Bang Karena Bil, berpikiran bukan apa yang tertulis. Bang Billy, oke. Menurut Sudah. Abang, ini menurut Bang Billy aja nih, nggak usah menurut semua Ya, belum. pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Terakhir ini ya. Terakhir ya. Menurut Bang Billy, kira-kira Bang Billy itu dapat kitab suci
kira-kira dari mana ya? Coba ini Bang Billy mesti jujur ya, Kira-kira sebentar, belum. Menurut Bang Billy, kira-kira Bang Billy bisa membaca kitab suci. Menurut Bang Billy, kira-kira dari siapa lah ngasih kitab suci sama Bang Billy? Jauh dengan jujur, jangan berbohong. Oke. Yang mengatakan dari bapak-bapak gereja karena bapak-bapak gereja atau dari Katolik itu adalah orang-orang terkutuk. Bukan Billy yang bilang. Yeremia 17 ayat 5. Kau udah menghakimi, kau udah menghakimi, kau nggak benar kau Billy Bukan tidak benar. Bukan gitu juga lah, Ada Bil. ayatnya. Masa Ada kau ayatnya. begini, Bil? Berarti kau udah jadi Tuhan. Loh, Masa jadi kayak Tuhan? gitu kau ngomong? Kan ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba kalau anda berani bawa firman Tuhan itu berkat daripada manusia, karena bapak-bapak gereja. Coba, atau dari Katolik, coba kalau kau berani. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bang Billy, saya abangku, dengar. Lo Alkitab yang bilang kalian tantang. Kalian ini gimana sih? Menurut makanya aku bilang, simak dulu pertanyaan aku. Bisa sampai atau di handphonemu atau di segala macamnya lah, udah sampai itu kitab suci. Kau bilang itu kitab suci atau di handphonemu atau segala macam, udah. Beb, jangan dimatiin, Beb. Jangan dimatiin komentar, Beb. Siapalah yang mengkanon itu dan siapalah? Karena kenapa? Aku tengok begini, Bang. Aku baru mengikuti TikTok ini. Ajaran abang aku tengok agak berbeda. Jadi yang benar memang aja. Berbeda. Karena selama ini kalian dididik dengan moral hasil pemikiran manusia dan kami kembali ke Alkitab. Makanya kami sesuai dengan tertulis. Nah, beda dengan kalian. Oh, menurut bapak-bapak gereja, nggak ada. Bagi kami itu ajaran setan di luar Alkitab. Oke, Bang Billy. Itulah perbedaannya. Bang Billy. Alkitab itu sampai ke tangan saya itu karena apa? Karena Tuhan Yesus. Jadi kalau kau bilang karena bapak-bapak gereja lah, karena Katolik, kau adalah Kristen terkutuk. Di antara mereka, antara Kristen versus Kristen, sudah lazim kita dengarkan ya. Di antara mereka itu saling membedakan, dan di sini kita bisa mendengar di antara mereka saling mengutuk. Karena mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 yang bilang. Makanya aku bilang Bang Bil, sementara yang mengkanon Alkitab itu bapak-bapak gereja. Oke, bapak-bapak gereja. Karena bapak-bapak gereja lalu firman Tuhan itu ada. Sebentar. Iya. Oke, sebentar. Saya kasih kalian. Kau catat ini, kau besok bawa tanya sama Romo kamu. Saya kasih catat. Di abad kedua, ada seorang dari nama Marcion dari Sinope. Dialah yang menyusun kitab Lukas dan 10 kitab Rasul Paulus. Begini Bang Bil. Itu Marcion Sinope. Dia bukan Katolik. Bang paham? Bukan kasih tahu sama Romo kamu. Belajar sejarah. Bang Billy. Loh, itu fakta. Gimana? Gimana? Jangan matiin Beb komentar, Beb. Biarkan kita berbeda pendapat Bang Billy, tapi saya menyampaikan kejujuran. Bagaimana mungkin Bang Billy menyampaikan kejujuran sementara yang kupahami dan yang kami pahami begini, Bang. Makanya aku bilang aku ini kan baru Kristen, Bang. Sementara abang kan berbeda. Begini maksudnya. Sebentar Bang, sebentar dulu. Karena aku Bang banyak baca buku-buku bapak-bapak gereja. Sementara pengajaran jangan kau baca. Yang persoalannya kau baca klaim-klaim dari perbuatan manusia. Bacalah firman Tuhan. Oke, Bang bukan Billy, kau baca hasil pemikiran manusia. Bang Billy, apakah Tuhan kita berbeda, Bang Billy? Berbeda Tuhan kita. Jadi berarti kalau berbeda berarti aku salah masuk room ini berarti. Kan begitu. Memang salah. Kalau kamu ingin mau mengenal Tuhan yang benar, adalah apa? Di room ini. Karena Tuhan kami dengan Tuhan para nabi sama. Oke, menurut Bang Billy, sebentar. Ini pertanyaan terakhir Bang Billy. Pertanyaan. Semua yang di room ambil pulpen ini, nggak ada pulpen ini lagi di luar. Menurut Bang Billy, kira-kira siapa lah yang menulis kitab suci? Menurut Bang Billy lah dulu. Bang Billy atau Timotius mengatakan segala firman yang itu karena ilham Roh Kudus. Oke, Timotius siapa? Sebentar, kita lari ke Timotius berarti kan? Timotius ini siapa? Orang Manado. Makanya aku bilang orang Manado itu samping rumah. Jangan nggak gitu juga Bang Billy cara berpikirnya. Masa orang Manado lari ke Israel? Yang benar aja lah. Salah-salah kau tanya menurut Timotius, kau tanya sahabat Timotius ya orang Manado lah. Kenapa begini Bang Billy? Kenapa kesian Bang Timotius bapak-bapak sementara pimpinan para rasul Petrus dan segala macamnya itu bapak sia-siakan, bapak abaikan kan gitu jadinya. Bukan sia-siakan. Ya, begini Pak. Bukan sia-siakan, begini. Maksudnya begini. Alkitab itu berpemahaman itu dari Tuhan langsung. Ya, kita paham itu. Iya, jadi kamu jangan mengandalkan rasul-rasul. Iya. Kamu jangan jadi loh. Andalkan itu Tuhan Yesus, gitu loh. Semua murid-murid itu berbicara tentang Tuhan Yesus.
Makanya tadi Iya, jadi Bapak gereja itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Makanya tadi kutanya, katanya Tuhan kita berbeda. Kalian jangan menyesatkan aku juga. Begini, berbeda ketika kamu memberikan pemahaman lain, begitu loh. Karena begini, saya kasih tahu buat. Begini Pak, sebentar Pak. Kita baca sejarah, jangan clean. Biarpun ini nggak ada sekolahnya, tapi kita baca juga. Oke, sabar. Sudah. Kita nggak usah berdebat. Kamu baca aja lah 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Bacakan mobil. Oke Bang Bil, bacakan mobil. Ada bacalah sendiri. Kau pikir saya ini umat terjemah umat Abang lah hafalan. baca. Abang kan pintar. Baca aja 2 Timotius 3 ayat 16. Supaya kau tahu dari mana sumber Alkitab. Siapa yang turunkan dia, kasihan? Aduh. Jangan ada main-main diturunkan, kasihan. Aduh. Ya, demikian tadi teman-teman ya, perdebatan yang sangat seru, sangat panas antara Kristen versus Kristen. Kita jadikan sebagai pembelajaran dan kita bisa jadikan ini sebagai hiburan juga ya, melepas lelah sambil ngopi, menikmati hari hujan dan menikmati perdebatan di antara mereka yang sangat-sangat membagongkan ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.